Lalu kira-kira apa yang membuat orang mau bantu dia sebagai pasangan calon capres maupun cawapres untuk menarik defisit pembiayaan kampanye dan biaya saksi itu? Ini dari mana mereka nutupin lubang untuk biaya saksi? Yang benar saja. Jangan-jangan nggak siap mereka nyalon presiden dan wakil presiden. Prabowo dengan Gibran, ya kan? Ganjar dengan Mahfud, Anies dengan Muhaimin. Kira-kira yang paling siap yang mana? Kita khawatir Indonesia ini menjadi jaminan gadai pada bandar-bandar Ijon ya. Iya. di luar itu. Jangan pertaruhkan republik dan bangsa ini hanya untuk mencapai kemenangan yang sebenarnya dia tidak mampu. Ini kan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di acara Ngobrol Politik Indonesia. Tema edisi kali ini, calon presiden mana yang lebih serius dari aspek pembiayaan. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara, Prabowo Subianto kekayaannya itu 2,04 triliun rupiah per 31 Maret 2023. Anies Rashid Baswedan harta kekayaannya 11,19 miliar. Ini serius enggak sih? Ganjar Pranowo kekayaannya 13,45 miliar per 30 Maret 2023. Kayaknya nggak serius ini orang-orang ini nyalek ini. Nggak nyapus. Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar 27,28 miliar berdasarkan LHKPN tahun 2022. Gibran Rakabuming Raka harta kekayaannya 26,03 miliar per 30 Desember 2023. Mahfud MD 29 miliar, 54 miliar per 31 Maret 2023. Ini kayaknya ya lumayan lah untuk wakil. Cuma laporannya betul apa enggak ini? Padahal jumlah pemilih seluruh Indonesia yang akan diperebutkan pada pemilu 2024 itu ada 204.807.022 pemilih seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan tersebar di 7.277 kecamatan yang ada di 83.731 desa dan kelurahan. Nah, para pemilih ini nanti akan memilih di 820.161 tempat pemungutan suara dan tempat pemungutan suara luar negeri. Jadi kalau ditotal keseluruhannya menjadi 911.721 pemilih. Artinya kalau di setiap tingkatan mulai dari provinsi sampai dengan TPS itu masing-masing ada satu saksi, maka saksinya itu kalau misalnya per saksi itu 100.000, maka dibutuhkan dana untuk saksi saja itu sekitar 911 miliar. 911 miliar. Sedikit lagi menjadi 1 triliun. Pertanyaannya, lah kalau kekayaannya di bawah 100 miliar, ini dari mana mereka nutupin lubang untuk biaya saksi? Yang benar saja. Jangan-jangan nggak siap mereka nyalon presiden dan wakil presiden. Hadir pembicara bersama kita untuk membahas malam ini ada Bung Ilham Ar-Rasul, ini aktivis
kepemudaan dan juga aktivis kemahasiswaan waktu masih muda dari HMI ya? HMI. Hadir juga bersama saya Bung Dedi Jaya. Siap. Ini purnawirawan kepemudaan juga. Jadi ada purnawirawan TNI, nah ini ada purnawirawan kepemudaan. Pernah di KMPI, pernah di HMI. Dan hadir juga yang bersongkok putih, berpeci putih. Nggak tahu sudah haji apa belum, tapi yang pasti dia Islam. Namanya saja Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam, Bung Diko Nugraha. Gimana, Bung Dedi? Kira-kira pendapatnya? Karena kalau melihat dari kekayaan saja yang paling siap untuk menang ini cuma Prabowo, saya tengok. Kekayaannya 2,3 triliun, kebutuhan saksi hampir 1 triliun. Artinya kalau dia bayar saksi 1 triliun saja, masih kaya dia. Kalau yang lainnya jatuh bangkrut. Kayak gitu. Ya, gimana? Ya, jadi begini ya, kalau biaya capres kan yang paling simpel itu kan betul di saksi itu. Itu yang simpel. Itu kan standar minimal itu. Itu kalau berhitung masih 1 putaran. Iya kan? Iya. Kalau udah 2 putaran kan berarti 2 kali lipat. Betul. Iya kan? Betul. Capres yang tadi Anda sebutkan tadi, Prabowo 2 triliun itu, kalau 2 putaran itu habis itu. Udah habis semuanya itu. Habis semuanya. Yang lain? Ya kan, yang lain, aduh, kita agak susah juga bicaranya kalau yang lain itu, ya kan? Jangan-jangan. Cuman ya itu. Nah, disinilah mungkin sebagai edukasi juga ke masyarakat bahwa persoalan inilah yang nantinya akan menimbulkan polemik nih, Cak. Kalau KPU tidak mampu melakukan transparansi terhadap Sumbangan itu. Ya? Sumbangan itu. Ini kan ada bandar gelap, ada bandar terang nih. Ya. Ya kan? Nah, kalau bandar terang itu kan terukur. Ya nggak boleh lebih dari 25 miliar kan kalau untuk tidak badan. salah tuh. Kalau perusahaan kan. Perusahaan. Nah, kalau untuk nyangkut 25 miliar, kalau dia harus nyampe 2 triliun itu berapa perusahaan besar yang harus nyumbang itu? Kan begitu kan hitungannya. Dan Nah, kompensasinya apa? itu nanti bicaranya kontrak kompensasi tuh. Nggak mungkin Kompensasi. dong orang mau ngasih begitu aja. Memang Ya. zakat fitrah ini kan bukan. Jadi capres ijon. Bung Rasul, Ilham. Iya. Memang ini menarik bicara soal kemampuan keuangan capres. Tadi yang paling besar Pak Prabowo Pak ya. Prabowo 2 triliun lebih. Memang biaya politik di kita ini gila. 2 triliun itu hanya untuk bayar saksi 2 putaran. Belum biaya pemenangan. Belum Gimana belum deh yang biaya. lain-lain? Bikin baju aja paling nggak 10.000 satu biji. Iya. Satu kali kampanye, anggaplah 100.000 orang yang mau diturunkan. Ketahuan duitnya berapa? Dari mana itu? Iya. Ini Prabowo yang katanya 2,1 triliun. Gimana yang cuma punya 11, punya 13 itu? Kalau ada bandar gelap terang, nah ini yang repot. Ini tekor sebelum bertanding gitu. Maksud kita khawatir Indonesia ini menjadi jaminan gadai pada bandar-bandar Ijon ya. Iya. di luar itu. Kalau dengan asumsi mereka jujur lah soal laporan LHKPN itu Iya. ya. Kecuali disembunyiin di Ya. Memang agak aneh sih harta kekayaan pejabat negara yang 11, 13 miliar, padahal mereka kita tahu semua pejabat negara ya. Ya mungkin mau dicitrakan bersih, tetapi nggak gitu-gitu amat lah saya kira ya. Karena pada akhirnya publik juga akan tahu lah dari mana ini sumber pembiayaan kampanye. yang Masa iya semuanya harus berasal dari luar gitu kan? Nggak punya modal dong, kita juga bisa nyapres kalau kayak gitu. Lah itulah. Ya itu. Nyalon kepala desa aja habis kalau 1 miliar. Iya. Jangan-jangan Akhirnya lu mau ninja nanti. enggak, pertanyaan saya 349 triliun itu belum kebuka. Iya kan? Bung Diko gimana? Mungkin apa yang menjadi gambaran tadi tidak sebuah keharusan memang calon pemimpin itu punya uang. Tapi setahu saya membaca referensi misalkan dari contoh-contoh di Islam. Kenapa sih Allah menurunkan pemimpin-pemimpin itu rata-rata adalah kaya? Dari zaman Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad kaya pedagang, Khadijah, sahabat Nabi Sulaiman, Abu Bakar. bukan.
Nabi Ibrahim 300 onta 1000 domba. Nah, berarti kaya raya itu kan kurbannya. Sahabat Ali, semua pemimpin khalifah ini adalah rata-rata memang punya kemampuan secara ekonomi. Memang dalam Islam tidak keharusan bahwa pemimpin itu mempunyai kemampuan ya harta keuangan. Yang terpenting adalah soal kemampuan iman. Nah, di sini letaknya memang pergeseran-pergeseran. Ini bahaya. Apakah hari ini capres-capres yang memang tidak memiliki punya kemampuan seperti sahabat-sahabat sebelumnya? Kenapa sih di Islam diharuskan ketika kamu memimpin atau membagian kamu dari umatnya, pertama itu harus mampu. Makanya dituliskan beberapa di situ, ya dia harus selesai dulu secara pribadinya. Karena ditakutkan ketika mendapatkan amanah, dia akan terganggu oleh subjektifnya. Jadi dari 3 pasangan calon ini, Prabowo dengan Gibran, ya kan, Ganjar dengan Mahfud, Anies dengan Muhaimin, kira-kira yang paling siap yang mana dengan yang selesai dengan dirinya? Kalau selesai dengan diri sendiri ya paling jujur ya kita harus katakan ya hanya Pak Prabowo. Selesai dengan ini dirinya. ngurus Indonesia loh. Artinya paling siap. Ongkos mundar-mandir dari Papua ke Aceh juga itu udah berapa? Kalau hanya modalnya sedikit, ya kasihan nanti orang lain. Jangan sampai dia yang mau ke depan, tapi orang lain yang susah. Masih benih kalau orang itu ngasih dengan ikhlas dan ridho. Tapi kalau mau ngasih tadi air praktik ijon. Apalagi di usaha negara Indonesia yang begitu luas, proses politiknya dan ekonominya masih dalam keadaan status berkembang, sangat banyak sekali membutuhkan biaya. Menurut lo, kira-kira orang-orang ini jujur nggak sih LHKPN-nya? Kok bisa-bisanya cuma? Kalau kata KPK kan jujur itu hebat. Tidak ada argumen, mungkin ada tagline itu kalau memang semua jujur. Ya kan kalau begitu kan tagline-nya itu jujur itu biasa. Nah, ketika ada tagline itu jujur itu hebat ya, itu tinggal disimpulkan saja kan gitu kan. Ya cuman betul tadi harusnya memang sepertinya ingin ada pencitraan bersih gitu kan. Tapi kan kalau dilihat dari kos politik ya harusnya fair-fair saja gitu. Nggak wajar kan. lah ya. Ya wajar lah kalau angka segitu, apalagi ada yang sudah 2 periode sebagai kepala daerah. Ada lagi ya satu lagi jadi gubernur di DKI yang anggarannya 80 triliun. 87. Artinya mereka ini juga ke dirinya sendiri tidak jujur. Iya kan? Iya kan? Nah, itu. Atau jangan-jangan ini kemana ya? Menurut Bung Ilham gimana itu? Iya, menurut saya sih ada ketidakjujuran kalau kita mau fair ya. Masa kelas kontraktor yang kerjanya ratusan juta itu bisa punya aset sampai miliaran. Seorang kepala daerah yang 5-10 tahun berkuasa punya kekayaan cuma 13 miliar. Menurut saya ada ketidakjujuran di situ. Meskipun secara politik persepsi yang mau dibangun adalah dia jujur, dia bersih, dia bersih. Tapi sudahlah. Gitu dari kos politik untuk capres aja nggak masuk akal. Kos politik Indonesia ini paling tinggi. Tidak usah nyapres, Pak. Kita mau caleg DPR RI aja untuk wilayah kota besar sekelas DKI, Jawa Timur, itu minimal hitungannya 25 miliar. Biaya kampanye ya. Yang paling standar yang bisa kita hitung biaya saksi. Itu mudah sekali. Berapa TPS yang ada di situ dikalikan dengan sekian, itu mudah sekali. Belum kampanye yang lain-lain. Ya kan? Kalau pencitraannya juga terlalu naif ya? Naif lah menurut kita kalau itu. Mendingan fair-fair. Nah kalau dari awal tidak fair, tidak jujur, bagaimana kita bisa percaya dia memimpin dengan jujur ke depan? Lalu kira-kira apa yang membuat orang mau bantu dia sebagai pasangan calon capres maupun cawapres untuk menarik defisit pembiayaan kampanye dan biaya saksi itu? Kalau kita lihat dalam politik transaksional ya, hampir tidak ada yang pakai nurani. Kalau ada orang yang mau bantu secara keuangan, pasti juga dia punya harapan secara ekonomi ketika dia terpilih. Atau jangan-jangan kita lihat ada keributan kemarin soal DKI, soal sangkutan 50 miliar. Itu fakta yang tidak bisa kita tutup-tutupi ya. Ada pinjaman. Ada pinjaman. Yang judulnya pinjaman. Yang judulnya pinjaman. Bahkan kontrak lagi. Ada hitam di atas putih. Itu sejumlah fakta yang kita temukan.
Iya, iya. Bukan rumor kalau itu. Bukan rumor, itu jumlah fakta yang kita temukan. Artinya, Ngomong-ngomong sudah dibayar belum itu? ya kita tidak tahu ya. Iya, iya, iya. Artinya ada fakta empiris, fakta yang aktual yang kita lihat hari ini. Sungguh biaya politik itu terlalu tinggi. Iya, iya, iya. Ya, gimana? Yang paling berbahaya seperti ini ya. Orang mengejar popularitas demi capaian dan targetan, ketika dia tidak memiliki mengejar kos demokrasi, akhirnya dia melakukan jalan-jalan yang buntu dan pintas. Misal, politik identitas yang memang narasi dibangun ke arah kebencian, ke hoak untuk menekan demokrasi. Ini kan yang menjadi korban. Ya, basically, jangan pertaruhkan republik dan bangsa ini hanya untuk mencapai kemenangan yang sebenarnya dia tidak mampu. Ini kan masalah. Seperti tadi, adanya praktek ijon, itu kan, ada praktek kong kali kong, ada manipulasi. Ini bagi saya bahaya. Karena bicara akal sehat. Apa yang mau dijonkan kira-kira sama capres-capres ini? Loh, ketika berkuasa jelas dong kebijakan. Oh. Karena seorang pemimpin punya will, punya otoritas, dan itu ketika nalar subjektif masuk dengan tekanan kepentingan komitmen, disitulah harga diri bangsa ini digadaikan. Dan kita sebagai pemuda nggak bisa terima ini. Korban dong kita. Pemirsa, calon presiden yang paling siap itu bukan hanya gagasan dan kata-kata. Ternyata kos demokrasi kita ini membutuhkan biaya yang tidak murah agar demokrasi ini juga meriah. Tapi ingat bahwa proses demokrasi ini tidak boleh digadaikan, apalagi diijonkan hanya untuk kepentingan sejumlah orang. Apakah itu mengijonkan kebijakan? Apakah itu mengijonkan anggaran yang per tahun sekian ribu triliun itu? Atau kebijakan-kebijakan yang lain? Dan yang kedua, kita menuntut kejujuran dari para calon presiden dan wakil presiden itu. Betulkah LHKPN Anda segitu? Kalau betul demikian, dari mana Anda akan mencari dana kampanye itu? Sekian, sampai ketemu di acara ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi akal sehat.